Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Amma ba'd. Nah, idenya adalah memberikan pelayanan kepada warga, sehingga warga yang kemudian melibatkan diri di dalam Nahdlatul Ulama ini adalah warga-warga yang sungguh-sungguh mendapatkan maslahat dari Nahdlatul Ulama, yang nyata-nyata mendapatkan maslahat dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini nanti akan terkait dengan skema sistematis tentang pengelolaan organisasi ini yang akan juga punya kaitan langsung dengan masalah keanggotaan dan kaderisasi. Itu sebabnya kemarin di dalam rapat gabungan juga sudah kita tetapkan bahwa mulai sekarang kita melakukan moratorium penerbitan Kartanu dan moratorium kegiatan pelatihan kader. Untuk apa? Untuk menata ulang dulu, karena kita sedang menyiapkan sistematika baru. Supaya nanti barang siapa memegang kartu anggota NU, dia mendapatkan maslahat yang nyata dari kartu yang dia pegang itu. Jangan cuma dapat kartu tok tapi nggak ada maslahat apa-apa. Apalagi bikin kartunya harus bayar, ini tidak akan kita hindari nanti. Mudah-mudahan bisa. Karena sebetulnya tidak sulit untuk melakukan itu. Demikian juga pengkaderan akan kita bangun, kita susun ulang. Karena kemarin ada inisiatif ini, ada inisiatif itu, sehingga ada jalur pengkaderan yang berbeda-beda, nanti kita lebur supaya satu sistem dengan kedudukan struktural yang jelas di dalam organisasi. Nah, kita bikin moratorium dulu supaya enggak nambah-nambahi masalah. Gitu. Sebelum solusinya ini kita adakan, ya ini sama kalau sampean sakit dan harus diobati, maka sebelum ada obatnya, ini hal-hal yang menjadi bagian dari sakit itu yang harus di bahasa Jawanya ditarai dulu. Jangan dimakan dulu, jangan dilakukan dulu. Nah, baru setelah diobati kita kembali ulang lakukan dengan sistematisasi yang lebih tertata. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada dasarnya Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Maka khidmah kita yang paling utama itu adalah khidmah diniyah ijtimaiyah. Agenda atau program-program utamanya NU itu ya program-program keagamaan dan sosial. Kalau kemudian kita melakukan usaha ini itu untuk menggalang dana dan sebagainya, ini adalah untuk mendapatkan biaya bagi pelaksanaan agenda-agenda keagamaan dan kemasyarakatan itu. Jangan dijadikan tujuan utama.
Karena kadang-kadang banyak di antara kita ini karena selama ini nunggu hibah kelamaan, akhirnya yang dipikir itu coba bagaimana caranya supaya NU ini bikin kegiatan-kegiatan ekonomi. Sampai-sampai dijadikan tambahan judul di dalam peringatan Harlah hari ini. Menghijaukan bumi, mandirikan ekonomi. Ya boleh saja. Tapi untuk apa? Tujuannya apa itu harus jelas. Penggunaannya nanti apa harus jelas. Karena sekali lagi kita harus ingat bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah diniyah istimaiyah, bukan jam'iyah iktisodiyah. Maka kegiatan utama kita bukan kegiatan ekonomi. Program utama kita bukan program ekonomi. Program utama kita adalah program-program sosial dan keagamaan. Program ekonomi kita itu adalah program ekonomi yang punya kerangka sosial. Misalnya apa? Misalnya mengembangkan dinamika ekonomi yang lebih baik di kalangan masyarakat. Kita ini PBNU sudah berhasil membuat kesepakatan dengan beberapa kementerian yang nantinya akan terkait dengan ini dan beberapa pihak swasta. Kita ini nanti akan punya agenda untuk mencetak 10.000 wirasantri. Kita juga berkaitan dengan itu akan mendapatkan fasilitas untuk menggunakan lahan dari program hutan sosial dari pemerintah. Di sisi lain kita punya kesepakatan dengan pihak swasta untuk kerjasama usaha yang akan dilaksanakan bersama wirasantri yang akan kita cetak itu. Nah, keuntungannya nanti akan diberikan kepada siapa? Ya, sebagian besar harus diterima oleh warga yang menjadi wirasantri itu. Begitu juga misalnya PBNU membuat program kesepakatan program dengan pemerintah untuk peremajaan sawit rakyat. Siapa yang mendapatkan keuntungan ekonomi? Ya rakyat yang punya sawit itu, bukan PBNU. Nah, soal biaya ekonomi atau kebutuhan dana dari organisasi nanti kita ajari nanti gimana caranya supaya PBNU sudah nemu cara yang apalagi kalau ditambah hibah itu bisa lebih efektif lagi ya. Tapi insya Allah ini cara yang jauh lebih efektif dari yang selama ini kita kenal. Dan nanti akan kita ajarkan kepada BWBW ini bagaimana caranya melakukan penggalangan dana tanpa membuat proposal. Ini penting ya, tanpa membuat proposal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, walhasil kita ini punya beban tanggung jawab yang besar, punya pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nahdlatul Ulama ini adalah 50% lebih dari seluruh populasi Muslim Indonesia. Di orang Islam itu kalau ditanya di Indonesia ini, yang ngaku NU itu ada 50,7%. Ini beban tanggung jawab yang besar sekali. Saya katakan begini ini karena ini pengurus semua. Yang hadir di sini ini pengurus semua. Ini tanggung jawab. Jadi kalau saya
kebetulan tidak pegang data untuk Jawa Barat. Jawa Barat ini yang ngaku NU berapa persen? Di Jawa Barat ini tadi dikatakan ada 49, penduduknya 45 juta. 50 juta penduduk Jawa Barat. Itu yang berapa persen yang NU? Itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita layani. Sehingga pekerjaan kita ini memang ya banyak sekali nanti. Kalau kita betul-betul ingin melaksanakan tanggung jawab melayani tadi. Itu sebabnya saya umumkan kemana-mana bahwa kita tidak ingin warga ini mengundang ketua umum untuk acara mau'idoh hasanah. Ini tadi masih disebut mau'idoh saja ini hari ini. Ya. Karena selama ini, dan saya itu begitu habis muktamar, itu undangan penuh, bertumpuk-tumpuk, isinya undangan mau'idoh hasanah semua. Mulai dari khol sampai walimatul taslimah, walimatul tasmiyah, sampai walimatul tasmiyah itu mengundang mau'idoh hasanah ketua umum PBNU. Itu kalau dilayani, ya tidak ada waktu untuk melaksanakan tugas organisasi. Pekerjaan kita banyak sekali, beban kita berat sekali. Nah terus gimana dengan keluhannya Pak Juhadi tadi? Kita tidak punya gaji itu gimana? Nanti kita ajari gimana caranya supaya dapat gaji. Jangan khawatir. Sebetulnya ini ya soal yang tidak terlalu sulit sebetulnya. Banyak teman-teman kita ini yang tahu caranya. Cuma selama ini belum pernah dikerjakan dalam kerangka organisasi. Maka sekarang ini kita bentuk Badan Pengembangan Inovasi Strategis untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam organisasi. Sehingga apa yang selama ini menjadi keluhan kita, menjadi hambatan kita dalam berkhidmah, ini bisa diatasi dengan cara-cara baru yang inovatif. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur tentang realitas warga kita, tentang bagaimana posisi penting dari masjid-masjid kita, ini adalah masukan-masukan yang sangat berharga. Nah, maka khususnya untuk Jawa Barat ini, khususnya ya nanti hendaknya dipikirkan bagaimana menyalurkan berbagai macam program organisasi itu, agenda-agenda organisasi itu melalui misalnya melalui masjid-masjid seperti yang disarankan oleh Pak Gubernur tadi. Nah, demikian juga kita perlu mengubah cara berpikir kita tentang bagaimana mengarahkan khidmah kita ini. Kita warga kita ini banyak, tetapi masalahnya tidak mudah untuk ditandai. Ini orang yang NU yang mana, yang tidak NU yang mana, itu makin sulit dibedakan. Sekarang ini tidak sedikit mereka yang ikut demo untuk memprotes NU atau untuk menghujat NU, itu ternyata sama-sama kalau subuhan kunut. Sama-sama pakai sholawat, sama-sama tahlilan. Ya. Malah ya sekarang ini yang dulu biasanya itu tidak pernah mau dekat-dekat dengan NU, tiba-tiba ikut-ikutan bikin kegiatan-kegiatan yang mirip NU. Lomba baca kitab kuning misalnya. Ini
Nah karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang ini problemnya bukan soal identitas. Mana yang akan kita anggap punya identitas yang sama dengan kita. Tapi bagaimana kita menghadirkan maslahat, menghadirkan manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Kita hanya berharap bahwa dengan menghadirkan maslahat, maka barokah dari maslahat yang kita hadirkan itulah yang akan menghidupi NU secara lebih besar nantinya. Maka di dalam melaksanakan program-program kita nanti, ya kita tidak usah pilih-pilih. Sudah, pokoknya kita berkhidmah kepada siapa saja. Kita menghadirkan manfaat kepada siapa saja yang mau mendapatkan manfaat. Kalau bisa ya semua berdapat kok. Seperti Allah Subhanahu wa taala saja menjanjikan surga ini kepada semua orang yang beriman kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Illa man aba, ya kalau tidak mau ya gimana lagi. Tapi kita persembahkan khidmah kita ini kepada semua orang. Lah tapi itu masih suka menghujat, suka mencaci NU, yaitu karena sedang sakit. Nanti tidak lama lagi mudah-mudahan sembuh. Ya. Karena tantangan kita emang itu. Tantangan kita hari ini yang paling besar adalah kesalahpahaman, prasangka-prasangka, dan kebencian kepada Nahdlatul Ulama. Kita tidak perlu melawan dengan cara yang negatif, kita melawan dengan cara menghadirkan maslahat yang lebih nyata untuk semua. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini dengan membawa makna yang lebih berarti. Sekarang saja ya berbagai pihak sebetulnya bukan hanya pihak-pihak internasional, ya. Di dalam negeri sendiri ini berbagai pihak sudah semuanya mengajak bertemu PBNU. Ada organisasi-organisasi Buddha, organisasi Kristen, ya, sudah bertemu dengan PBNU, organisasi-organisasi Islam yang lain. Belum lama ini saya bertemu Al-Irsyad. Nanti ada agenda untuk bertemu dengan organisasi-organisasi yang lain. Kalau tidak bertemu ya, kalau tidak datang ke PBNU ya nanti akan kita suani. Nah, ini menandakan bahwa memang ya kita ini dalam posisi dibutuhkan oleh semua orang. Termasuk juga partai-partai politik, semua mengajak bertemu dengan PBNU. Karena itu kita sekarang harus mampu sungguh-sungguh pertama berfungsi sebagai penyangga keutuhan bangsa dan negara ini. Tidak perlu ikut-ikutan menjadi pihak-pihak yang saling berseteru satu sama lain, tapi kita menjadi penyangga keutuhan dan kesatuan bangsa. Sama semangatnya dengan ketika kita berupaya ikut menyumbang bagi upaya-upaya perdamaian internasional sebagaimana yang sekarang juga sudah berlangsung. Mudah-mudahan abad kedua Nahdlatul Ulama yang segera kita masuki tahun depan ini tidak lama lagi. Perlu saya informasikan juga bahwa dalam rapat kemarin PBNU sudah menetapkan panitia penyelenggara Harlah NU ke-100 tahun depan. Sudah kita bentuk. Dan insya Allah rangkaian kegiatannya segera kita mulai bulan akhir bulan April atau awal
bulan Mei nanti. Jadi sesudah Lebaran segera kita mulai rangkaian menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Kita ingin supaya masuk abad kedua ini seluruh warga Nahdlatul Ulama dan semua orang yang memperhatikan Nahdlatul Ulama ini sampai kepada satu wawasan yang jelas. Mau kemana Nahdlatul Ulama ini di abad kedua dan kenapa? Kita ini mau kemana dan kenapa kita ke sana? Kita ingin menegakkan perdamaian dunia, kenapa kita mau itu? Kita ingin menjaga keutuhan bangsa, kenapa kita mau itu? Dan seterusnya. Ini semua yang akan kita kembangkan supaya kita masuk dalam abad kedua Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh sebagai satu kesatuan yang memiliki vitalitas paripurna untuk bergerak bersama-sama.